Baik, terima kasih Mbak Tia. Nah, para mahasiswa sekalian, ini tadi ada banyak peristilahan yang mungkin asing ya, langsung ngumpul di kepala teman-teman sekalian ya. Ini apa ini gitu kan? Nah, lalu apa nanti hubungannya dengan matematika dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pasti sudah berkecamuk di kepala ini apa ini Mbak Tia ini ngomong apa nih ya. Nah, terutama nih mahasiswa baru angkatan 2023. Silahkan sekarang sudah ada yang raise hand tadi Teddy ya. Silakan Teddy langsung pertanyaannya kepada Mbak Tia. Silakan. Perkenalkan dulu angkatan berapa ya. Oh iya, baik Pak Aris, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman semua. Dan selamat pagi juga Kak Tia. Perkenalkan saya Teddy dari Angkatan 2020. Nah, saya mau izin bertanya nih Kak. Mungkin ada dua pertanyaan nih ya. Yang pertama itu boleh ceritakan nggak Kak, perjuangan Kakak sebelum mendapatkan pekerjaan aktuaria itu suka dukanya bagaimana atau perjuangannya itu gimana? Lalu yang kedua, ada nggak yang membuat Kakak itu terkejut sewaktu baru terjun di dunia aktuaris atau udah kerja jadi aktuaris gitu Kak? Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih. Baik, langsung saja dua pertanyaan, perjuangan dan ini apa keterkejutan gitu ya. Silakan. Pertanyaannya singkat, kayaknya jawabannya agak panjang nih ya, Pak. Oke, perjuangannya sebelum akhirnya bekerja di kantor yang sekarang ya. Ini kebetulan ini kantor kedua. Pertama lulus itu September 2017 ya. 3 bulan sempat nganggur atau pulang ke Kalimantan karena kebetulan waktu itu oh ya, perkenalkan dulu teman-teman, aku tinggalnya di Kalimantan ya teman-teman. Saat ini bekerja di Jakarta. Orang tua tinggalnya juga di Kalimantan. Waktu itu setelah lulus, kebetulan mama papa mintanya coba cari di Kalimantan dulu gitu. Ya, tapi dengan segala macam dramanya ya. Karena kalau kita kan lulusan matematika ya teman-teman, mungkin teman-teman juga sama, saya juga sama dengan teman-teman saat ini mungkin bingung ya, jadi apa ya gitu kalau di daerah gitu kan ya. Nah, sempat daftar di perbankan dan beberapa perusahaan juga ya finance gitu, kredit. Nah, tapi jauh dari rumah juga keterimanya gitu kan ya. Jadi berapa jam ya? Kurang lebih 6 jam gitu. Karena memang Kak Tia sendiri tinggalnya cukup di pelosok Kalimantan ya, bukan Kalimantan kotanya gitu. Kalau dari bandara itu masih 10 jam ke sana, itu kan ya jauh sekali gitu. Nah, waktu itu keterimanya udah di tengah-tengah ya 5 atau 6 jam gitu dari rumah. Nah, terus tanya sama papa gimana gitu kan ya. Terus nggak diizinin gitu. Nah, terus bingung udah 3 bulan, akhirnya coba apply ke Jakarta. Apply dari rumah apply-nya. Terus Januari kembali ke Jawa karena memang feelingnya akan lebih cepat keterima gitu kalau daftarnya dari Jawa gitu kan ya. Terus dari Januari 2018 ke Jawa, puji Tuhannya Februari sudah diterima kerja gitu. Perusahaan pertama itu di perusahaan penerbangan. Waktu itu di bagian pricing, jadi menentukan harga tiket pesawat. Waktu itu pesawatnya namanya Express Air. Kalau teman-teman juga mungkin pernah dengar Trigana ya. Nah, grupnya itu Trigana Air gitu kan ya. Nah, sempat di sana 7 bulan, tapi dengan waktu kerja yang cukup deg-degan karena waktu itu harus bangun pagi, terus kalau pesawat cancel dan lain-lain kita juga di call gitu kan, karena yang pegang data manifest atau data penumpang itu divisi kita, waktu itu divisi Kak Tia, divisi saya gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada cancel flight atau ada eh, permasalahan-permasalahan apa di pesawatnya saat pesawat itu flight, itu kita juga di call gitu, misalnya jam 6 sore atau jam 7 sore gitu kan. Sedangkan kan harusnya office itu dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu kan ya. Nah, terus akhirnya berpikir kayaknya coba cari yang lain nih gitu. Nah, tadi Pak Aris juga sempat sounding ya, dapat
kenalan di Kak Dia bekerja di konsultan aktuaria ini juga karena kakak alumninya bekerja di sini gitu. Nah, kalau kebetulan waktu itu Kak Tia itu dapat info pekerjaan ini dari Kak Putri. Kak Putri itu dapatnya dari Pak Aris gitu. Nah, saat itu Kak Putri lebih memilih untuk fokus persiapan beasiswa S2-nya. Saat ini Kak sudah lulus ya. Kak Putri lulus S2 LPDP. Nah, saat itu Kak Putri sharing ke Kak Tia, bilang ini ada lowongan nih Ti gitu, lo mau coba nggak gitu, kamu mau coba nggak gitu. Ya udah akhirnya coba, tes, interview akhirnya lolos. Nah, kurang lebih begitu perjuangannya. Akhirnya di Desember 2018 masuk di perusahaan yang sekarang. Baik. Ini kata yang kedua itu ini apa? Keterkejutan di dunia kerja. Ini kan ada jeda ya antara kuliah dengan pekerjaan. Termasuk juga yang dipelajari di kuliah dengan yang dialami di pekerjaan. Nah, ini keterkejutan macam apa dan mungkin bagaimana cara mensolusikannya gitu. Terkejutan. Kalau di yang pertama keterkejutannya ya itu ya, maksudnya membayangkan dunia kerja 8 sampai 5 gitu kan ya. Pengennya begitu gitu kan. Terus tiba-tiba ya dapat pekerjaan yang pertamanya kebetulan yang begitu yang sepertinya harus standby kapanpun di call gitu, kapanpun harus bekerja ya harus bekerja gitu. Nah, itu yang di perusahaan pertama. Kalau di perusahaan yang sekarang, konsultan aktuaria, waktu itu terkejutan yang pertama banget, lebih ke karena dulu sempat minder juga gitu kan ya. Ya, karena teman-teman kerjanya itu lulusannya UI, ITB gitu kan ya, UPH, minus gitu. Teman-teman yang sudah dapat basicnya juga, kayak matematika aktuaria tuh mereka udah punya basicnya istilah-istilah di dunia kerjanya yang dipakai di dalam dunia kerja mereka tuh sudah pernah dapat gitu sebelumnya di kuliah. Terus ya kaget kan, wah teman-temannya kok gini ya gitu. Nah, terus juga kalau selama kuliah ya kurang lebih itu kita kan selalu dikasih nih ya selalu dikasih mata bahan pelajaran mata kuliahnya terus nanti dosennya menjelaskan gitu kan. Nah kalau di dunia kerja teman-teman dikasih jebret gitu, dikasih ini tolong analisis ya gitu ya udah dikasih aja teman-teman harus baca teman-teman harus pelajari nanti teman-teman harus bisa mempresentasikan hasilnya gitu. Nah, caranya biar bisa survive gitu kan ya dari keterkejutan itu. Kalau dulu ya ya mungkin ada kaitannya dengan suster juga. Dulu beranggapannya Tuhan aja udah taruh aku di sini gitu. Berarti Tuhan tahu kalau aku mampu gitu. Nah, ketika Tuhan sudah taruh aku di sini, masa aku nggak mau berusaha buat challenge diri aku buat bisa survive dan bertahan di sini. Tuhan udah kasih aku rezeki untuk bekerja di sini. Kamu tuh tinggal belajar. Kamu harus belajar untuk mengerti apa yang sedang kamu kerjakan sekarang, untuk melihat ya kan di situ juga nggak sendiri ya teman-teman di dunia kerja. Teman-teman juga pasti punya teman kerja, punya senior, punya eh, atasan gitu kan ya, yang puji Tuhannya juga mau mengarahkan gitu. Jadi kalau teman-teman, yang penting teman-teman mau berusaha, mau belajar, semua itu menurut saya pasti ada jalannya gitu. Gitu Pak Aris, kurang lebih. Oke, baik. Ora bura ya. Wah. Ini belajar dan bekerja dan berdoa. Ini rupanya ini kata kuncinya Kak Tia ya. Begitu ya Teddy. Ada yang di chat itu ada Adriana satu angkatan dengan Teddy mau menanyakan apakah benar untuk jadi aktuaris itu lulus semua ujian ASAI dan FSAI itu memerlukan 6 sampai 10 tahun. Nah, kemarin sempat membaca di internet katanya. Lalu, kemudian apakah resmi menjadi seorang aktuaris jika telah menyelesaikan semua ujian tersebut? Nah, oh, Mbak Tia. Apakah apakah benar terjadi lulusan?
Kalau untuk jadi aktuaris, ya salam kenal Adriana ya dari angkatan 2020. Terima kasih sudah bertanya. Tadi Teddy juga terima kasih. Semoga menjawab ya. Maaf kalau ada kurang-kurang. Pertanyaannya, apakah benar untuk menjadi aktuaris itu lulus itu memerlukan 6 sampai 10 tahun? Kalau ditanya memerlukan 6 sampai 10 tahun, belum tentu. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi juga lebih lama. Yang pasti untuk menjadi aktuaris itu harus untuk dapat titel aktuaris gitu ya, aktuaris publik itu yang tadi yang harus lulus sampai F. Itu kalau untuk aktuaris. Kalau untuk ajun aktuaris itu yang A aja. Yang A10 sampai A70 tadi itu dapat gelar ajun aktuaris gitu. Nah, untuk dapat aktuarisnya, gelar aktuarisnya itu memang harus lulus F-nya juga, ada F 30 yang tadi itu ada F ya A3F itu. Nah, itu untuk jadi aktuarisnya. Kemarin sempat membaca di internet, kemudian resmi jika telah menyelesaikan. Iya, sudah setelah menyelesaikan semua ujian tersebut resmi menjadi aktuaris, iya resmi. Tapi sekarang kalau setiap setiap tahunnya sepertinya diupdate terus peraturannya ya, persyaratannya. Karena sekarang beberapa banyak juga teman-teman yang lulus S1 itu juga sudah punya gelar ASAI karena di beberapa universitas itu bisa penyetaraan. Jadi misalnya teman-teman kayak tadi mata kuliahnya ada matematika aktuaria gitu di kampusnya gitu kan. Nah, ketika teman-teman dapat A, itu teman-teman juga dapat sertifikat lulus ujian A10 gitu. Nah, ketika itu semua A10 sampai A70 itu ada di kampus dan bisa diikutin mata kuliahnya, maka dari itu ada penyetaraannya. Di beberapa universitas itu ada penyetaraan. Nah, makanya nanti sampai lulus dia selain dapat gelar sarjananya S1 itu, dia juga dapat gelar ajun aktuarisnya. Oleh karena banyak case begitu, kemudian persyaratan berikutnya diupdate oleh PAI tadi ya, Persatuan Aktuaris Indonesia. Teman-teman harus bikin improvement atau presentasi gitu. Ikut seminar itu kalau nggak salah 3 kali. Nah, terus nanti presentasi sekali kalau tidak salah itu di PAI-nya sana gitu. Kalau di Jakarta di Pasca Sarjana UGM, kalau di Jogja kalau nggak salah ada di UGM gitu. Begitu. Kalau ditanya memerlukan 6 sampai 10 tahun, tergantung dari jangka waktu tadi. Untuk jadi ajur itu ada yang lulus kuliah sama dengan itu gitu. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Mungkin dahulu sudah ujian belum, Kak? Gitu kan? Lalu bagaimana menyelesaikannya? Sudah sudah ujian belum Kak? Sudah. Tapi baru lulus beberapa. Baru Oke. perjuangannya sangat ekstra kalau dari yang dari pengalaman Kak Tia gitu kan ya. Kak Tia sendiri pengalamannya kemarin ujian yang pertama itu ujian A20 karena memang dapat basicnya ya. Kemudian ikut A30 yang ekonomi. Nah, ini sedang berjuang lagi untuk yang A10-nya, matematika aktuarianya gitu. Udah 4 tahun tapi baru lulus 2 nggak apa-apa. Kebetulan waktu Kak Tia masuk, Kak Tia ditanya lulus berapa, waktu itu nggak jadi persyaratan gitu, nggak jadi persyaratan untuk masuk konsultan aktuaria. Kalau konsultan aktuaria eh, dari cerita yang Kak Tia dengar tidak harus lulus ujian, tapi jika lulus ujian, jika teman-teman punya ini nih, teman-teman lulus S1 tapi teman-teman juga ikut ujian. Karena kan biaya untuk ujian bagi mahasiswa juga lebih murah ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang sudah tertarik di dunia aktuaria dari sekarang, tidak ada salahnya untuk ikut mencoba ujian gitu. Karena memang materinya juga yang kayak tadi A20 itu kan dapat tuh ya di kampus gitu. Ikut aja ketika lulus 1 atau 2 menurut Kak Tia itu lebih baik gitu. Lebih mudah juga bersaingnya dengan teman-teman yang lain. Ya. Ya, dari beberapa yang pernah
menyampaikan ke saya yang kerja di aktuaria itu memang kalau sudah sambil kerja itu konsentrasinya rada paro-paro ya. Itu tantangan tersendiri ya. Maka mungkin kalau selagi kuliah itu bisa menempuh itu ya itu sangat baik sebagai modal nanti waktu lulus gitu ya. Begitu ya. Ini terima kasih katanya. Ya. Silakan yang lain eh, mau menanyakan apa? Teman-teman yang dari angkatan 2023 sepertinya juga ada yang tertarik. Silakan, ayo. Mari. Ya, Ajeng, silakan. Ya, selamat eh, pagi Bapak Ibu dosen serta Katia dan Iya. teman-teman. Aku mau nanya sih Kak, kan tadi Kakak bilang kalau misalnya aktuaria itu gabungan dari eh, matematika, akuntansi, terus ada bahasa pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman tuh kira-kira program apa Kak yang dipakai? Soalnya eh, di USD itu kan di matematikanya ada mata kuliah pilihan matematika asuransi. Saat matematika asuransi itu kita menggunakan Excel, tapi ada matematika keuangan dan itu menggunakan Python, Kak. Jadi kira-kira bahasa pemrograman apa yang digunakan saat bekerja? Terima kasih. Silakan, Kak Tia. Terima kasih pertanyaannya, Ajeng. Semoga bisa menjawab ya. Kalau bahasa pemrograman yang dipakai di setiap perusahaan itu beda-beda. Di perusahaan, misalnya di perusahaan kantor konsultan aktuariaku dan kantor konsultan aktuaria yang lain itu mungkin bisa berbeda karena setiap perusahaan punya sistemnya masing-masing gitu kan ya, lebih kuat di mana. Tapi dua yang tadi disebutkan itu sangat terpakai. Yang Excel dan Python itu dipakai. Dikenalkan, iya dikenalkan, tapi ada salah satu, kayaknya. Kalau di perusahaanku sendiri punya sistemnya sendiri. Jadi ada sistem lain yang mirip dengan Excel, ya kurang lebihnya juga ada Excel tapi pakai makronya gitu kan ya. Eh, Terus Python itu juga dikenalin, sempat dikenalin. Kita kan juga simpen data gitu kan ya. Jadi dua yang tadi itu semua dipakai gitu. Jadi kalau sudah punya basicnya itu akan lebih baik gitu. Pastinya untuk mengikuti di dunia kerja. Begitu aja. Semoga Ya. menjawab. Semangat. Baik, Ajeng ya. Terima kasih. Lanjut, silakan. Waktunya masih cukup. Tanya apa saja. Ya, mungkin untuk sambil menunggu yang lain. Kan kalau di tempat kerja itu kan hubungan dengan banyak orang ya, Tia, ya, dengan segala macam sifatnya, latar belakangnya dan sebagainya. Nah, tentu perlu ada ya strategi bagaimana berkomunikasi dengan mereka dan seterusnya. Nah, itu apa kalau sebagai mahasiswa dulu kan mungkin belum terbayangkan ya dunia kerja. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya untuk apa mengantisipasi supaya keterkejutan itu tidak terlalu apa ya menjomplang gitu ya sehingga nanti oleh pimpinan dinilai biasanya kan ada masa-masa katakanlah sebelum apa diterima tetap itu kan ada masa-masa pengamatan dan sebagainya. Nah, silakan Mbak Tia. Ya, sikap atau cara ya tadi Pak, Ya, ya. bagaimana perilaku kita. Hmm, Pengalaman ya, dari pengalaman dan dari yang beberapa teman-teman juga yang lebih baru masuk gitu kan ya. Waktu Atia masuk dulu ya memang waktu awal banget kerja kaget, iya kaget karena ya kalau apalagi kebetulan bekerjanya di Jakarta gitu ya, yang ada istilah lo gue gitu. Nah jadi teman-teman pertama nggak boleh baperan, nggak. Di dunia kerja kan kita ketemu
dunia orang yang berbeda-beda gitu ya, dengan latar belakang juga yang berbeda-beda gitu. Ada yang asli Jakarta, ada yang dari daerah juga gitu. Kebetulan kalau yang saya dengar ya Pak dari beberapa, kalau yang dari daerah, apalagi dari Jawa gitu kan ya, itu sopan santunnya itu masih sangat baik gitu kan ya. Nah itu attitude lah ya, attitude itu sangat baik, sangat diperlukan, sangat dibutuhkan dalam dunia kerja gitu kan ya. Ya awalnya kayak misalnya menyapa ya yang Pak, Bu gitu kan ya. Ketika nanti teman-teman yang lain bilang, oh nggak perlu begitu gitu. Ya teman-teman jangan baper gitu. Teman-teman biasanya misalnya melakukan itu, Pak, Bu saya pulang duluan gitu. Atau misalnya ada satu case gitu ya, teman-teman harus nunggu atasan teman-teman dulu pulang, baru teman-teman boleh pulang gitu. Ya itu yang teman-teman harus pelajari di setiap tempat teman-teman nantinya bekerja itu berbeda-beda gitu. Ada yang ya itu tadi ada yang harus nunggu atasannya pulang baru teman-teman bisa pulang gitu. Atau misalnya ketika pulang ya ketuk ruangannya Pak Bu saya pulang duluan atau gimana gitu gitu. Atau misalnya ada yang bilang lagi oh nggak perlu begitu gitu, kalau misalnya pulang duluan ya pulang duluan aja gitu. Ya ketika teman-teman mungkin sudah terbiasa melakukannya, Pak Bu saya pulang duluan gitu, lalu dibilang ih nggak usah aja gitu, ya nggak usah baper gitu. Terus ya kayak yang tadi juga, ketika dikasih pekerjaan yang mungkin teman-teman nggak tahu gitu ya, ini apa ya gitu, kayak eh, misalnya langsung dikasih kerjaan terus teman-teman merasa kayak oh, aku nggak bisa nih gitu, ya terima aja dulu gitu, nanti selebihnya ya teman-teman usahakan itu dari teman-teman kerja yang lain gitu, yang dari yang setingkatan, ini gimana ya kalau bingung gimana gitu, kurang lebihnya mungkin begitu ya Pak. Attitude sih itu Ya, penting banget. oke. Baik, terima kasih. Kata kuncinya saya kira di tempat yang baru selalu melihat lingkungan, gitu ya. Ketika kita katakanlah ada apa sesuatu kebiasaan yang mungkin lama gitu dan kok lihat-lihat di lingkungan itu kalau saya terapkan di situ nggak cocok ya jangan dilakukan gitu kan. Ada yang mungkin justru diharapkan seperti itu bisa jadi. Nah, maka saya kira adaptasi menjadi kata kunci yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang apa baru itu perlu dipelajari dalam waktu yang mungkin ya lama, tetapi ketika sudah kerja itu kadang-kadang nggak sempat mempelajari, tapi langsung ditabrakkan dengan situasi. Nah, itu saya kira kemampuan kita untuk luwes ya di dalam berhubungan dengan orang-orang lain itu sangat diperlukan. Nah, Mbak Tia ini kan termasuk aktif waktu di di kemahasiswaan ya, Mbak Tia ya. Jadi apa saja waktu itu? Nah, mungkin ada pengalaman ini. Sibuk sekali sepertinya Pak. Ibu sekali ya. Iya waktu itu ya sesal nggak sesal gitu ya. Dulu sepertinya kalau Kak Tia dulu itu terlalu aktif di dalam lingkungan kampus gitu. Jadi mungkin ya dulu nggak dapet ya sharing-sharing dari ya sharing-sharing begini ya cari tahu sendiri. Misal dari kakak tingkat kenalan siapa, baru kita chat personal gitu ya. Bisa by Instagram. Kalau sekarang kan ada dunia Instagram atau bisa by sosial media yang lain gitu ya. Kak, gimana sih rasanya kerja di sana? Kak, gimana sih gitu-gitu. Nah, dulu kan begitu tuh cari tahu sendiri, tidak disediakan seperti sekarang gitu ya. Ya dulu sangat aktif ya di bersama Bintang dan teman-teman juga gitu. Waktu itu jadi bendahara di Pinisi, baik Pinisi Prodi jadi pernah jadi ketua, di HMM jadi koordinator internal, di Pinisi Fakultas jadi bendahara waktu itu, di beberapa kepanitiaan, palingan festival juga yang waktu itu cukup besar ya, mengundang Pongki Barata, wis gitu yang diingat. Itu juga jadi bendahara. Kebetulan sering sekali dipercaya memegang uang gitu. Iya. Oke, Oh, dan sekarang berkecimpung di asuransi yang cukup uang gitu ya. iya, Ya. uang. Oke, ini Iya. ada yang raise hand, Nadia, silahkan perkenalkan dulu angkatan berapa. Baik, terima kasih Pak Haris. Sebelumnya
Perkenalkan Kak Tia, saya Nadia dari angkatan 22. Nah, di sini saya ingin bertanya, dari pengalaman Kak Tia sendiri, itu sejauh mana template-template hasil pendidikan semasa kuliah, misalnya seperti pola pemikiran, penyelesaian kasus, kemudian mengikuti suatu prosedur sesuatu dan sebagainya, itu kakak terapkan di dunia kerja itu sejauh mana? Terus sama ini, kan sebenarnya ada tuh kalau di dunia kerja misalnya berdasarkan ikatan alumni kayak gitu-gitu. Nah itu gimana bisa tips bisa ikut secara mandiri gitu. Jadi semisal ingin melanjutkan sesuatu itu ikut secara mandiri gitu, bukan berdasarkan ikatan alumni atau ikatan sesuatu gitu. Gitu. Terima kasih Kak. Baik, selama kuliah apa yang bisa dipraktekkan di tempat kerja, juga tips ya tadi ya, selain lewat eh, persaudaraan antar alumni gitu ya. Bagaimana kalau berjuang mandiri? Silakan. Yang dipelajari selama kuliah. Jadi ini kuliahnya udah cukup lama, tapi semoga bisa mengingat sedikit ya. Eh, eh, apa yang didapat selama kuliah dan bisa diterapkan. Kayaknya menurut Kak Tia sendiri itu semua inline ya. Kayak teman-teman dapat tugas dari Bapak Ibu dosen, teman-teman kerjakan. Itu juga diterapkan kan di dunia kerja. Terus ketika teman-teman disuruh belajar untuk kuis gitu kan ya, misalnya ada kuis dan lain-lainnya, ya itu teman-teman belajar dulu kan sebelum kuis gitu. Belajar sendirinya itu yang menurut Kak Tia sangat terpakai ya. Kayak misalnya Pak Hartono mengajar 2 SKS gitu kan ya, ya 2 jam gitu ibaratnya 2 jam di lab gitu. Jangan berhenti di situ aja gitu. Teman-teman bisa juga belajar gitu ya bareng teman-teman seangkatannya. Oh, habis ini kalau dimodif jadi ini jadi apa ya gitu. Kalau variabel ini dirubah jadi yang lain nanti jadinya gimana ya. Nah, itu dulu Kak Tia juga kerjakan itu bersama teman-teman seangkatan lainnya gitu. Jadi kita coba-coba, jadi setelah yang diajarkan apa, kita coba kalau misalnya diterapin, kalau kita modifikasi gitu ya, jadi gini jadinya apa sih gitu. Nah, itu juga sangat terpakai karena ya dapatnya kan dasarnya tuh sama gitu. Tapi kan ketika teman-teman bisa eh, mengasah kreativitas teman-teman, jadi analisa teman-teman itu diasah terus, logiknya jadi jalan, teman-teman jadi tahu oh ini tuh kayak gini-gini gitu. Nah itu juga terpakai gitu di dunia kerja. Gitu. Kemudian ya tadi banyak ikut kegiatan karena kebetulan Sanata Dharma juga mewajibkan 10 poin itu ya. Jadi komunikasinya juga terpakai. Kemudian kalau mata kuliah kebetulan inline ya Kak Tia dulu sukanya statistik gitu. Nah, ini juga ketemunya juga ada statistiknya gitu ya, ada tentang datanya, tentang angka gitu ya. Memang suka angka gitu. Ya dulu kebetulan tidak suka pembuktian gitu kan ya. Nah, itu di kuliah tetap dipelajari karena memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman gitu. IPK juga mempengaruhi gitu kan ya. Sekarang juga persyaratan kerja itu ada minimal IPK berapa gitu. Jadi ya semua yang ada di perkuliahan dikerjakan dengan baik. Nanti juga itu akan terbawa gitu. Habit yang teman-teman kerjakan dengan baik selama kuliah itu juga pasti akan terbawa nanti di dunia kerja. Begitu. Kemudian tips ya Pak ya. Tips kalau nggak dari alumni. Yang pertama, di kantor yang pertama itu Kak Tia juga nggak by alumni ya gitu. Jadi teman-teman yang teman-teman perlu persiapkan adalah CV. Teman-teman bisa bikin CV yang sekarang ya di TikTok kan ada tuh ya Kak Vina. Vina siapa itu? Yang sudah mereview CV-CV gitu kan ya. Itu
teman-teman ikutin, teman-teman lihat cara bikin CV yang baik itu bagaimana gitu. Misalnya kalau sekarang kebanyakan harus pakai bahasa Inggris gitu kan ya, atau biar lebih bagus pakai bahasa Inggris. Ya teman-teman improve gitu kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman, karena itu juga pasti akan terpakai. Kebanyakan di dunia kerja juga nanti akan bilingual gitu ya. Karena kalau Kak Tia sendiri kebetulan kliennya itu perusahaan-perusahaannya juga tidak hanya orang Indonesia, jadi ada orang yang mewajibkan kita untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Walaupun masih terbata-bata, tapi terus dicoba. Nantinya teman-teman juga pasti akan bisa gitu. Pertama, teman-teman siapin CV. Kedua, teman-teman update LinkedIn karena itu juga berguna sih teman-teman. Update LinkedIn-nya. Kemudian kalau cari kerja lewat mana, kalau Katia dulu searching di Jobstreet, ya yang di-apply nggak cuma 1, 2, 10, 20 gitu ya, bisa sampai 50, bisa sampai segitu gitu. Ya kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu. Kita coba yang terbaik versi kita, nanti diberinya juga yang sesuai sama kita gitu sih, yang Kak Tia yakini gitu. Semoga adik-adik juga bisa mempunyai keyakinan yang sama. Ketika sudah berusaha, hasilnya nanti akan mengikuti, begitu, teman-teman. Terima kasih. Semoga menjawab Oke. ya, Nadia. Ya, jadi seperti menebar jala begitu ya. Nah, ikan-ikan nanti yang besar, yang kecil ya bisa satu dua nyangkut. Nah, gitu. Tapi kalau menebarnya sedikit ya kemungkinan dapatnya juga sedikit ya. Gitu ya. Lalu juga tentang tadi bahasa Inggris. Maka Bapak Ibu dosen itu kan textbooknya kan semua bahasa Inggris ya. Tapi kebanyakan malah cari yang bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ada maksudnya ya, supaya kita terbiasa dengan membaca yang bahasa Inggris. Lalu secara tidak sadar kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Dan ternyata memang di dunia kerja sangat diperlukan. Oke, terima kasih Kak Tia. Silakan, masih ada waktu. Ini tolong teman-teman untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah disiapkan Bu Lucy ya untuk arsip kami. Agung, silakan perkenalkan kepada Kak Tia. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Selamat pagi, Kak Tia. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung dari Angkatan 2020. Izin bertanya, mungkin di awal-awal masuk sih, Kak. Cuma kan dulu kita masuk di Prodi Matematika tuh sempat ditanya sama dosen-dosen. Lulus atau masuk matematika tuh mau jadi apa sih gitu. Ada yang mau jadi programmer, ada yang jadi data, ada yang mau jadi aktuaria, dan lain-lain. Nah, kalau dari Kak Tia sendiri, itu kalau masuk program studi matematika tuh emang lulusnya mau jadi aktuaria, atau dulu pas lulus tuh mau coba-coba apa daftar pekerjaan terus malah jatuhnya tuh di aktuaria, terus kenapa sekarang milih di bidang aktuaria gitu Kak. Terima kasih. Silakan. Agung ya tadi. Salam kenal Agung. Mau pertanyaannya. Waktu dulu masuk matematika, ditanya mau jadi apa, dulu pengennya perbankan. Kalau ditanya dulu pengennya apa, dulu pengennya perbankan. Karena kebetulan ngelihatnya, ya Kak Tia dari daerah ya, anak dari daerah sana, yang jauh dan jauh di sana gitu ya. Dulu melihatnya adalah sosok tante, itu adiknya papa gitu ya. Kayaknya kerja di bank asik gitu ya, ketemunya uang terus setiap hari gitu kan ya. Kayaknya asik gitu. Dulu pengennya perbankan, nyoba-nyoba di perbankan waktu awal lulus kuliah, iya gitu. Nyoba di ya yang besar-besar kayak mungkin nextnya nanti ada Kak Inge ya, yang satu angkatan yang akhirnya lulus di sana gitu. Kak Inge juga sempat daftar di Fatmo, kalau misalnya besok cerita di diulik lagi Kak Ingenya gitu ya. Tapi akhirnya rezekinya dapat di perbankan gitu. Kak Tia dulu awal kuliah ditanya mau jadi apa, kenapa dulu kuliah jurusan matematika gitu ya.
Kalau dulu kuliah matematika awalnya memang di dunia perbankan, karena memang suka hitung-hitungan dari awal, emang suka hitung-hitungan, tapi nggak suka jadi guru waktu itu. Makanya ngambilnya matematika murni gitu, matematika sains ya gitu. Nah, terus waktu lulus kuliah itu memang inginnya di perbankan, nyoba-nyoba, tapi nggak dapet ya, memang bukan jodohnya gitu. Ya yang kayak tadi Kak Tia sampaikan, Kak Tia daftarnya itu di Jobstreet, ya mungkin apply-nya nggak cuma satu dua gitu ya, nggak cuma 10 20 ya, 30 perusahaan, macam-macam ya, ada data analis, ada data scientist yang teman-teman juga sering dengar sekarang gitu kan ya. Yang memang dunia kerjanya di Jakarta gitu, pengennya memang ya sepertinya ilmu yang Kak Tia punya akan lebih terpakai di Jakarta, waktu itu berpikirnya begitu, karena kalau di ya mungkin di daerah bisa di BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, itu juga bisa gitu ya. Sebenarnya matematika kepake di mana aja sih teman-teman gitu ya, di waktu itu memang lebih memilih di Jakarta gitu ya, pengen ngerasain gitu. Nah, akhirnya kecemplungnya di aktuaria itu seperti yang sebelumnya sudah sharingkan. Sebelumnya Kak Tia 8 bulan ya, 8 bulan itu di penerbangan yang tadi bagian pricing, bagian menentukan harga tiket gitu ya. Itu juga belajarnya kalau mungkin teman-teman pernah dengar itu ada masa probation gitu ya, ada masa probation di setiap perusahaan, ada yang 3 bulan, ada 6 bulan gitu. Nah, kebetulan di sana bisa mengikuti juga gitu di penerbangan, kemudian akhirnya kecemplung di dunia aktuaria. Waktu itu ya karena ada eh, kesempatan ya gitu, banyak yang pengen di dunia aktuaria, ini ada kesempatan kenapa nggak dicoba gitu, akhirnya sekarang bekerja di konsultan aktuaria begitu. Kenapa akhirnya memilih aktuaria? Ya banyak yang pengen, Kak Tia diberi kesempatan, kenapa Kak Tia nggak pakai kesempatan yang udah dikasih ini gitu, rezeki yang udah diberikan ini, begitu Agung, terima kasih. Oke, begitu ya Agung ya. Jadi sepertinya ada 3 variabel ini. Ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan. Nah, kemauan nggak ada kesempatan nggak jadi juga kerja, gitu kan? Ya, ada kesempatan nggak punya kemauan, nggak punya kemampuan, ya nggak bisa juga ya. Jadi saya kira ini 3 kata kunci yang bisa kita dapatkan dari Kak Tia ini ya. Kemauan, kita pengen jadi apa, tapi kemampuan disiapkan untuk menyiapkan segala kemungkinan, nah baru kesempatan itu bisa jadi datang untuk kita. Oke, Mbak Tia tadi bilang dari desa ya, punya keinginan menjadi apa, tapi listrik sudah masuk tuh ya. Kalau listrik mati sinyal hilang, Pak. Nah, karena kalau listrik mati ya sinyal nggak bisa ngelamar kerja dari tempat ya. Iya, Nah, betul. Bisa, pokoknya dia oke. bisa. Ya, ya, ya. Nah, setiap dari kita saya kira punya cita-cita, maka sembari menengok kanan kiri, saya kira teman-teman semua itu bisa menyiapkan ya segala kemungkinan yang membuat kesempatan itu datang dengan kemampuan yang cocok dan dengan kemauan yang cocok dengan kita juga. Oke, silakan, masih ada waktu. Saya Pak Aris, ya, Ya, oh, Tono, mari. Ya. ya, oke. Saya mau nyambung beberapa juga mengomentari ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Padma, PT Padma ini, karena alumni kita di sana cukup banyak. Terakhir ada tambahan satu kalau nggak salah masuk gitu ya. Jadi kami kalau saya hitung ada 5 ya. Ada Galih, ada Tia, ada Ine gitu ya. Kemudian masuk juga Clara ya. Kemudian yang terakhir ini baru aja masuk itu namanya Indri Hmm. gitu ya. Jadi kita juga saya dengan Pak Aris punya kesempatan untuk diskusi dengan Pak Rizka Bambang. Terima kasih sekali kemarin eh, akhir tahun yang lalu gitu ya kita ketemu dan kita bisa diskusi. Oke, itu. Kemudian tadi mau komentari sedikit tentang yang Nadia. Nadia mengatakan tentang yang kalau tidak menggunakan jaringan alumni seperti apa. Itu ada sebenarnya beberapa tadi sudah disebut juga oleh Tia. Ada kakak kelas gitu ya, Ajeng ya,
itu bekerja di perusahaan konsultan aktuaria juga ya, tapi bukan kan, dan kelihatannya sendiri gitu ya, maksudnya tidak ada jaringan. Itu Ajeng. Kebetulan saya juga membimbing Ajeng angkatan 2012 gitu. Kemudian ada juga yang saya dengar yang di total bersama gitu ya, ada yang di perusahaan konsultan total bersama gitu ya, si siapa namanya, Metia gitu ya, angkatan 2017 ya, Media itu juga kelihatannya sendiri juga gitu ya. Jadi tidak selalu harus apa jaringan alumni. Oke. Kemudian terkait dengan tes aktuaria itu ya, mungkin nanti Bu Lucy bisa apa menggiatkan kembali sebenarnya. Saya lihat ada beberapa anak sebenarnya sangat antusias ya apa untuk apa bekerja di bidang aktuaria gitu ya. Mengambilnya mata kuliah juga matematika keuangan, kemudian matematika asuransi gitu ya. Nah, itu mungkin klub yang apa ada tadi lebih aktif lagi, dan juga tadi siapa Adri menanyakan tentang tes aktuaria. Tadi juga sudah ada clue dari Tia kalau tes aktuaria itu bisa juga diambil ketika nih ya, ketika menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi begitu lulus dari kuliahnya Pak Aris misal gitu ya, probabilitas dan statistik tadi yang berapa ya? 20 ya. Jadi A20 ya, itu atau A berapa yang matstat itu kan bisa mulai dicoba belajar lagi, kemudian apa tes, dan biayanya biasanya lebih murah ya. Dulu pernah program studi juga memberikan subsidi gitu ya, memberikan kan ya apa. Dulu harganya hanya 150.000 atau apa gitu ya, sekitar itu 150 atau 300.000 gitu ya untuk mahasiswa, dan itu disubsidi oleh prodi gitu ya. Tapi kalau nanti sudah kerja, tesnya itu menjadi harganya jutaan ya, ya nanti bisa dikonfirm lagi. Itu tiga komentar saya terkait itu tadi, supaya apa menyambung tadi. Kemudian yang tadi saya ingin tanyakan ke Tia itu tadi, kalau saya nggak miss ya, nggak lewat dari presentasi itu, saya apakah tentang kebutuhan aktuaris di Indonesia itu, apakah ya tadi saya kok nggak melihat ada itu di presentasi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi kan ya di tesnya itu kan ada matematik dan juga ada ekonomi ya gitu ya. Eh, Bagaimana kira-kira kalau tes aktuaris itu seringkali kebanyakan jalurnya mana gitu. Artinya dari program studi matematik atau statistik gitu ya, kemudian nggak jadi aktuaris, atau ada juga yang dari misal katakanlah em, ekonomi gitu ya, jalur ekonomi. Mana yang lebih menguntungkan gitu ya? Mana yang lebih menguntungkan gitu ya? Itu. Kemudian yang terakhir terkait ini kan zamannya AI kan ya, revolusi industri 4.0 gitu ya. Apakah ya tadi kecerdasan buatan sudah mulai juga merambah masuk ke dunia aktuaris, jadi ya mulai perusahaan-perusahaan membuka diri terhadap penggunaan apa ya machine learning dan seterusnya untuk membantu pekerjaan. Oke, itu Pak Aris, terima Ya. kasih. Baik, ya tadi sekilas ada grafik yang menunjukkan tentang perkembangan profesi apa yang di bidang aktuaria. Kalau saya hitung tadi sekilas itu masih kurang dari 1.000. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi. Silakan Tia. Oke, yang pertama tentang biaya dulu ya, tadi biaya ujian aktuari ya, itu benar untuk mahasiswa itu 300.000, untuk nanti selain mahasiswa atau seperti Kak Tia sekarang sudah bekerja saat ini di 1,2, 1.250.000 kalau tidak salah, Per mata kuliah, per mata bidang, per mata ujian. ya, per mata ujian. Satu kali ujian segitu, jadi kalau nggak lulus ya buang-buang uang segitu gitu ya. Gitu. Tapi kebetulan sepertinya di setiap perusahaan itu untuk ujian bisa dibiayai gitu. Tapi ya memang mungkin hanya satu kali gitu ya. Nanti kalau satu kali nggak lulus, ujian keduanya ya bayar sendiri gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi makanya sekarang kalau teman-teman memang sudah tertarik di dunia aktuaria, mulailah dari sekarang karena dari segi biaya juga lebih murah gitu ya. Dari segi belajar, waktu belajarnya teman-teman juga memang sekarang adalah waktu teman-teman belajar gitu ya. Jadi lebih gampang. Seperti yang tadi Pak Aris bilang, betul ya. Sekarang kan belajarnya jadi ada dua gitu.
kebetulan Kak Tia juga baru di dunia ini gitu kan ya. Tentu belajarnya waktu awal-awal masih sangat mengejar belajar tentang dunia kerjanya dulu. Ini yang dikerjakan apa, kaitannya apa, istilah-istilahnya apa gitu. Nah, baru setelah itu menyisihkan waktu atau memang meluangkan waktu untuk belajar untuk ujiannya karena memang itu yang dibutuhkan saat ini gitu kan ya untuk menunjang keberlanjutan berikutnya. Kalau kebutuhan aktuaris di Indonesia seperti yang deng-dengkan mungkin ya Indonesia butuh 1.000 pengennya gitu atau targetnya gitu ya 1.000 aktuaris per 2.000 berapa gitu. Saya juga belum update nih Pak gitu. Nah memang sekarang masih kurang dari itu, memang sangat dibutuhkan karena nantinya mungkin di setiap perusahaan-perusahaan besar karena kan sekarang merambah ke perbankan ya. Sekarang setiap bank-bank besar itu sudah punya aktuaris sendiri gitu ya. Ya mungkin kebutuhan karena aktuaris banyak juga fungsinya selain yang kayak tadi bisa ngitung employee benefit gitu ya itu gambaran kurang lebih employee benefit yang tadi ya teman-teman di perusahaan itu kan ada banyak karyawan karyawan ini tuh punya jadi perusahaan punya janji kan ke karyawan nanti kalau pensiun dapatnya sekian-sekian yang sudah diatur undang-undang gitu kan memang harus memberikan gitu nah perusahaan harus mencadangkan uangnya gitu kan ya teman-teman mencadangkan suatu atau mencatat itu sebagai hutang ke karyawan nanti saat karyawan A B C D E F itu pensiun perusahaan harus membayar berapa gitu nah yang dicadangkan per tahunnya tuh berapa itu yang dihitung gitu nah itu fungsi pertama aktuaris di perusahaan gitu ya pastinya akan banyak sekali fungsinya karena memang kita juga bisa forecast ya meramal meramal masa depan memprediksi masa depan apa yang dari data-data kan historical data itu banyak ya perusahaan yang sudah berdiri berapa tahun pasti punya historical datanya apa aja gitu nah itu kita forecast itu juga aktuaris bisa kerjakan gitu ya. Jadi memang masih dibutuhkan dan mungkin nantinya akan di setiap perusahaan-perusahaan besar akan punya aktuaris sendiri gitu. Akan ada divisi aktuarisnya sendiri karena sejauh ini kan masih pakai ya jasa konsultan gitu kan ya. Makanya ada kantor konsultan aktuaria gitu. Kalau kemudian sekarang juga ada AI gitu ya. Nah, itu juga jadi concern ya kemarin sempat jadi perbincangan gimana nanti kalau nantinya apakah ini semua bisa dikerjakan oleh AI gitu ya, bisa dikerjakan menggunakan AI. Kita mengikuti perkembangan itu, tapi sense of analytical-nya, human-nya gitu ya. Karena kan dari hasil, kan kalau dari hasil matematika atau hasilnya yang kita kerjakan gitu misalnya kan itu kan angka sifatnya ya. Nah, itu kita harus komunikasikan nih ke perusahaan hasilnya begini Bapak Ibu gitu, make sense atau tidaknya ini profit atau loss-nya gitu kan ya. Nah, itu jadi selain kemampuan matematikanya dibutuhkan, kita juga skill komunikasinya diperlukan sehingga masih diperlukan, memang masih akan tetap diperlukan gitu karena mengubah dari bahasa matematika menjadi bahasa awam itu manusia yang bisa gitu. Nah, jadi untuk menyampaikan itu komunikasinya itu dibutuhkan gitu. Jadi menyampaikan dari bahasa matematika agar orang awam, orang yang bukan matematika mengerti hasilnya itu kita juga yang punya kemampuannya gitu, teman-teman. Itu sih Pak, kurang lebihnya. Ya, dan barangkali juga yang bisa memahami regulasi itu kan juga manusia juga ya. AI tidak bisa langsung dalam konteks teknisnya bagaimana regulasi itu diterapkan. Nah, butuh tetap campur tangan manusia gitu ya. Oke, masih ada waktu 10 menit. Saya mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari para mahasiswa sekalian. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Silakan.
Oh iya, tadi mungkin mau menambahkan yang tadi Pak Hartono bilang, iya di lulusan Sanata Dharma di Papua ini ada 5, yang baru masuk itu ada Clara dan Indri ya. Itu Ya. kebetulan beda divisi, mereka tidak di divisi aktuaria, mereka masuknya ke finance. Hmm. Di Clara kalau tidak salah di billing ya, eh, Indri mengerjakan invoice begitu. Jadi untuk tingkat kesulitannya sepertinya mereka lebih sulit. Ya. Ininya apa? Karena kan itu lebih erat eh, akuntansi gitu daripada matematikanya gitu. Jadi mereka awal-awal sih dengar begitu agak agak tidak. Kalau seperti saya, ya saya juga kurang tahu kemampuan, kebetulan saya juga kurang tahu kemampuan mereka, jarang berinteraksi, tapi ya kalau istirahat mengaji ya mungkin interaksi gitu ya. Tapi untuk di bidang pekerjaan, waktu awal-awal mereka kesulitan, tapi sepertinya bisa mengikuti gitu. Begitu. Kemudian tadi kayaknya saya ingat juga Pak Hartono bilang lebih besar mana, karena kan ilmu aktuaria itu ada probabilitas, ada matematika dan ekonomi gitu. Eh, Sejauh ini saya baru mendengar lulusan yang masuk ke dunia aktuaria ya Pak, itu lulusannya statistika, matematika, dan aktuaria. Lulusan ekonomi dan akuntansi belum ada gitu. Jadi memang lebih besar dan lebih banyak matematika, statistika, dan aktuaria. Begitu Pak. Oke. Ya. Cukup Hartono? Ya. Cukup ya. Ya. Sedikit Oke. tambahan sedikit mungkin komentar sedikit tadi ya. Tadi kenaikannya kan memang kalau tadi Pak Aris kan orang statistika, saya juga sering melihat data itu kenaikannya kan dari per tahun nanti kan sedikit sekali. Lambat ya. Kalau lihat histogramnya tadi kalau dari 2019 ke 2020 lah katakanlah gitu ya. Itu yang register assignnya agen itu naiknya hanya 4 atau berapa? 165 padahal ke mana ke ya 1 tahun ini kan seluruh Indonesia kan ya gitu ya itu hanya 4 kan gitu ya. Nah, memang ini ada dua dua sisi seperti Pak Aris tadi katakan kita bisa memaknainya positif bisa memaknainya negatif gitu ya. Memaknai negatif mungkin "Oh, kok kelihatan susah kan gitu ya susah sekali kan gitu tapi memaknai positifnya ya bisa juga oh berarti karena kebutuhannya 1.000 yang ada hanya sekian itu berarti peluangnya masih banyak ini kita kan berarti kalau kita optimis kita anu ya dan dari percakapan saya pernah bercakap dengan apa perusahaan asuransi juga yang dari mana Sinarmas gitu ya pernah datang ke kampus juga saya dengan Pak Aris sudah menerima mereka dan seterusnya mereka mengatakan sementara ini mereka itu banyak aktuaris-aktuaris itu dari luar negeri ya yang kerja ada dari China, dari Hong Kong, dari Singapura, Malaysia dan sebagai informasi aja kalau begitu selesai apa dapat gelar ASAI dan itu apa FSAI itu waduh gajinya sudah luar biasa itu angkanya itu sudah 40-60 juta itu sudah per bulannya gitu ya jadi dan mereka itu dari ngomong-ngomong dengan teman dari mana dari asuransi Sinar Mas tuh ya kalau orang Indonesia bisa menggantikan orang-orang asing itu alangkah baiknya gitu ya. Jadi apa ke apa ya tadi kalau peluangnya sebenarnya cukup cukup besar ya. Apa ini apalagi tadi sekarang bank juga menggunakan Aquaris ya. Jadi kemudian juga nambahin ke Adri kali itu. Mungkin jadi ini kan kalau lulus dari misal matematikal gitu ya kan kan belum dapat sertifikat dan seterusnya untuk lulus mata kuliah tapi kan masih bisa bekerja tetap bisa bekerja di bidang aktuaria ya jadi kalau di perusahaan konsultan aktuaria itu kan di situ pasti ada aktuariasnya aktuarisnya kan gitu ya kemudian kan aktuaris nggak mungkin mengerjakan sendiri semuanya kan ya dia kan akan delegasi pekerjaannya ke bawahnya kan gitu. Orang matematik yang dicari kan mungkin dia orang matematik sih ngerti angka, ngerti probabilitas untuk mengerjakan itu, dia
lebih banyak nanti mau supervisi ya. Nanti tolong dibetulkan Tia kalau misalnya dalam bayangan saya ya, kalau saya orang awam di bidang itu, tapi mesti itu kan kalau pekerjaannya banyak dia kan akan mensupervisi, misal diminta untuk menghitungkan ini, kemudian nanti dikembalikan ke dia, dia melihat lagi dan seterusnya. Jadi sehingga kalau kerja di perusahaan ya aktuaria atau konsultan itu tidak harus langsung gitu ya apa lulus ini gitu ya, tapi kan yang dibutuhkan skill tadi ya, terutama tentang apa number ya, apa bilangan itu aja Pak Aris, terima kasih. Ya, oke. Ada komentar dia? Cukup. Ya, baik. Teman-teman mahasiswa masih ada? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin waktunya kita akhiri. Terima kasih Tia sudah memberikan informasi yang cukup banyak, pengalaman di dunia kerja dan bagaimana menyiapkannya, strateginya. Nah, semoga ini memberi inspirasi bagi para mahasiswa semua yang sedang berkelana di kampus. Ya, kita nanti tetap akan kontak-kontak ya, Tia. Suatu saat mungkin juga kembali dengan materi yang sama, tapi mungkin angkatan-angkatan yang baru lagi nanti ya. Dan kita akan secara serial mengundang para alumni. Saya kira antrinya akan banyak, Pak Wartono ya. Ya. Dalam berbagai bidang ilmu. Nanti saya bisa kontak yang kerja di BPS, kerja di KPU, kerja di ya macam-macam. Jadi wawasan mahasiswa sekalian bisa apa ya berkembang dan pandangan tentang kerja apa dunia matematika atau di dunia kerja seperti apa itu nanti menjadi terang benderang. Oke, saya moderator. Terima kasih kepada Tia dan waktu saya kembalikan pada Pak Hartono. Ya, terima kasih Pak Aris dan Tia gitu yang sudah memberikan apa ya insight gitu ya, pencerahan apa berkaitan dengan dunia yang salah satu dunia yang kita tekuni sebagai alumni dari matematika ya. Oke, ya waktunya memang sudah mepet gitu ya. Tapi saya hanya sedikit memberikan apa ya tadi ada usulan dari beberapa mahasiswa juga ada terkait dengan pembicara gitu. Kita membuat tadi seperti Pak Aris alumni talk gitu ya, supaya betul-betul tidak sekedar hanya mengundang dari pembicara dari luar gitu ya. Itu nanti kalau pembicara dari luar biarlah di kuliah umum, tapi ini kita betul-betul kita akan ambil yang alumni yang bicarakan gitu ya. Kemudian acara ini mungkin akan kita set untuk 1 bulan sekali gitu ya. Nanti bulan depan ada pembicara lagi di tanggal 14 nanti kita buat posternya lagi, minta tolong Pak Aris lagi gitu ya. Yap. Oke, kemudian di bulan November kita sudah reserve gitu ya. Kemudian Desember ada satu gitu ya sebelum ujian gitu ya. Tadi juga ada usulan mengundang alumni kita yang sedang studi di luar negeri gitu ya. Saya berusaha mengkontak nanti ada Anton di Birmingham Inggris gitu, tapi memang nanti waktunya harus kita sesuaikan dengan waktu Anton ya. Contoh, kalau sekarang ini jam setengah 11 sudah di sana itu baru setengah 5 pagi gitu ya. Kalau kita mulai jam 9 itu jam 3 pagi itu kasihan Anton nanti ngomongnya dari jam 3 pagi kan gitu ya. Jadi nanti kita harus sesuaikan lagi. Tapi ya terima kasih semuanya gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih Pak Heri Bulusi yang sudah memfasilitasi gitu ya. Terima kasih Pak Aris moderator saya minta tolong. Terima kasih juga Tia sudah meluangkan waktu dan juga teman-teman mahasiswa yang tadi bahasa kerennya dari Pak Heri mengatakan menginvestasikan waktunya untuk masa depan. Saya setuju itu kata-kata menginvestasikan waktunya untuk masa depan. Sekali lagi kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Terima kasih.